keadaan sehat walafiat, amin. Demikian juga semoga kepada yang bertanya dan kita semuanya. Pertanyaan, kita tahu Allah mempunyai sifat maha berkehendak, berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tambahan dari saya, lalu bagaimana pandangan Ustadz apabila kita beramal, bekal amal kita lakukan, kita kerjakan, lalu Allah berkehendak tidak menerimanya? Ibadah sholat wajib dan sholat sunat kita kerjakan, ibadah puasa, zakat, haji kita kerjakan, infak, sedekah, serta semua amal jariah kita kerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun semua tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah maha berkehendak, dan boleh jadi Allah berkehendak untuk tidak menerimanya. Mohon pencerahannya Ustaz. Anda yang bertanya, coba bayangkan kalau Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Anda tidak tahu apakah Anda pemimpin perusahaan atau tidak. Namun bayangkan saja Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Atau kalau Anda punya toko, Anda punya beberapa orang karyawan. Lima, 6, 10, 15. Karyawan Anda tersebut terbagi dua. Ada yang melalaikan pekerjaan, lalu Anda hukum. Namun beberapa orang karyawan patuh dan taat dengan aturan. Semua yang diperintahkan kepadanya dia kerjakan. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, melayani konsumen penuh dengan semangat, penuh dengan loyalitas. Bahkan orang datang ke toko Anda karena senang dengan perlakuan karyawan Anda tersebut. Namun tetap Anda perlakukan dia sama dengan orang-orang yang karyawan yang tadi, yang sebelumnya. Tidak taat aturan, berbuat semena-mena, mencuri dan semacamnya. Anda tetap perlakukan dia sama dengan karyawan yang tadi, karyawan grup yang pertama. Saya dipahami? Jadi yang patuh aturan, datang tepat waktu, bahkan sebelum jam datang dia sudah nunggu. Walau hanya beberapa menit, dia sudah nunggu di depan. Dan pulangnya terkadang beberapa menit setelah jam pulang. Jam pulang jam 5, dia jam 5:05 baru pulang. Bekerja penuh dengan loyalitas, penuh dengan semangat, tak pernah mencuri, amanah. Apa yang akan Anda lakukan kepada karyawan Anda ini? Anda pecat seperti grup yang pertama? Atau Anda justru berikan penghargaan? Karena Anda adalah owner, pemilik perusahaan itu. Anda adalah owner, pemilik toko itu. Wahai saudaraku, tolong jawab. Anda akan memberikan penghargaan atau memecat, menghukumnya seperti grup yang pertama? Anda akan melakukan yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, memberikan kesukaan Anda kepadanya, dan memberikan sesuatu yang mungkin lebih daripada apa yang dia kerjakan sebagai tanda terima kasih Anda, atau akan memecat seperti yang pertama? Yang kedua atau yang pertama? Kedua. Ulang lagi, pertama atau kedua? Lalu kenapa Allah Anda katakan seperti itu? Kenapa Anda berburuk sangka kepada Allah? Anda mengatakan Allah tidak akan menerima amalmu. Kamu sudah sholat, puasa, zakat, sudah Anda lakukan sesuai dengan sunnah Nabi, Allah tidak menerimanya. Lebih burukkah Allah dari dirimu? Wahai manusia, sadarlah. Siapa dirimu, siapa Rabbmu?
Karyawan Anda yang patuh, Anda berikan penghargaan, Anda berikan gaji lebih. Allah, Anda katakan akan mengadabmu karena dia tidak menerima, berbuat semena-mena. Siapa Anda, siapa Rob Anda? Ya, dari mana pertanyaan ini? Siapa yang mendatangkan pertanyaan ini di otakmu? Siapa yang akan mengatakan ini tentang Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun? Pernahkah Allah mengatakan kepada Anda, walaupun Anda telah begini, kalau aku tidak mau menerima, aku tidak terima, karena aku berbuat sesuka hatiku, karena aku berkehendak apapun yang kuinginkan? Dari mana pertanyaan ini, subhanallah? Apa yang membuat Anda bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini? Yang kalau dilakukan seorang manusia penuh dosa sepertimu, orang akan mengatakan Anda adalah manusia yang tidak pandai berterima kasih, manusia yang tidak adil, manusia yang kurang ajar. Lalu pertanyaan seperti ini Anda tanyakan untuk Allah. Mana adab kita kepada Allah? Faham saudaraku? Kalau Anda memang mengerjakannya sesuai dengan yang Anda kerjakan, sesuai dengan aturan yang Allah telah ajarkan, sesuai dengan sunnah Rasulmu, dan Anda mengharapkan hari akhirat, mana ayatnya Allah tidak terima? Mana hadisnya dari Rasul Allah tidak terima? Dan Allah kalau ingin Anda ke neraka, Anda ke neraka. Mana ayatnya dan hadisnya? Kalau Anda bertemu ayat dan hadisnya, panggil saya untuk penggal kepala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, orang yang beriman, mendirikan salat, menunaikan zakat, Allah masukkan surga? Kapan Allah mengatakan orang yang beriman, menunaikan salat, menunaikan zakat, mungkin Allah tidak terima? Dan mungkin Allah masukkan ke neraka? Karena Allah berbuat sesuka hatinya? Ya akhi, sesuka hati Allah penuh dengan keadilan. Sesuka hati Allah penuh dengan hikmah. Sesuka hati Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Orang penuh dosa, melakukannya kepada karyawannya, tetap Anda katakan ini manusia tak pandai berbalas budi, ini manusia tak pandai berbuat adil, ini manusia semena-mena, ini manusia berbuat zalim. Bagaimana mungkin sifat ini Anda nisbatkan? Apakah Allah akan melakukan hal yang seperti ini kalau Allah mau tidak terima, tidak Allah terima? Subhanallah. Maafkan saya agak sedikit keras, karena saya sulit menerima pertanyaan itu kalau dihubungkan dengan Allah. Telinga ini sulit untuk mendengarkan pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini lahir karena kita tidak duduk di majelis ilmu tentang siapa Allah. Pertanyaan ini lahir karena kita tidak membaca buku-buku tentang siapa Allah. Tahukah Anda, seorang wanita pelacur Bani Israel melihat seekor anjing yang sangat kehausan. Dia sayangi anjing itu dengan ketulusan hatinya. Dia berikan minum. Allah berterima kasih kepadanya, sehingga Allah berikan kepadanya taubat sebelum dia wafat, dan Allah wafatkan dia di atas ketaatan, dan Allah masukkan dia ke surga. Bagaimana mungkin Anda berpikir orang yang rajin salat, puasa, beribadah, membaca Al-Quran, Allah tidak terima amalannya, padahal sudah sesuai dengan sunnah Rasul, sudah mengharapkan ridho Allah. Allah tidak terima karena Allah maha berkehendak apapun. Subhanallah. Hati-hati saudaraku. Kalau Anda ingin bertanya sesuatu tentang Allah, namun Anda belum bertemu guru tempat antum bertanya, coba bandingkan dulu dengan manusia. Allah pasti lebih hebat daripada manusia itu pasti.
Kalau untuk manusia itu adalah zalim, pastikan Allah tidak akan pernah seperti itu. Kalau untuk manusia dia adalah sifat tercela, maka Rabbmu maha suci dari seluruh yang namanya tercela. Kalau dikerjakan manusia itu aib bagi manusia, maka bagi Allah jauh lebih besar aib itu. Hati-hati dengan kalau kita sudah berbicara tentang Allah. Nasihat saya, beli buku Asmaul Husna dan apa makna Asmaul Husna itu. Bukunya tidaklah mahal. Mungkin di harga antara 100.000 sampai 200.000. Dan buku itu cukup sekedar untuk memberitahu kepada kita siapa Allah, apa sifat-sifatnya, dan bagaimana makna daripada sifat-sifat itu. Kalau Anda tidak tahu di mana harus membelinya, hubungi panitia masjid ini. Kita akan kirimkan ke panitia masjid ini untuk Anda bisa menitip kepada panitia masjid, bukan jual beli tapi menitip. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan saya mohon maaf kalau saudaraku yang bertanya, walaupun Anda tidak pernah tahu siapa yang bertanya, merasa tidak nyaman dengan cara kita menjawab tadi. Tapi tidak ada maksud dan tujuan selain mensucikan Allah dari kekurangan, mensucikan Allah dari kezaliman, mensucikan Allah dari berbuat semena-mena, tanda kutip yang negatif, berbuat sesukanya namun tidak adil, tidak ada maksud daripada aksi tersebut selain menyadarkan kita bahwa kadang cara berpikir kita sudah terlalu jauh terjerumus di dalam pola berpikir yang sangat teramat aneh dan menyeleneh, sehingga hal yang tidak akan mungkin kita lakukan kepada manusia justru kita lakukan kepada Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Allah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tidaklah Rabbmu akan menzolimi hamba-hambanya. Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan perbuatan zolim atas diriku sendiri. Maka Allah tidak pernah menzolimi apapun dan menzolimi siapapun. Kalau Anda serius, pasti Allah terima. Pasti Allah masukkan surga. Karena itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Namun kalau Anda sholat tidak serius, puasa tidak serius, berinfak dan bersedekah tidak serius, duduk di majelis taklim tidak serius, zakat dan puasa Ramadan dan berhaji tidak serius, lalu Allah tidak menerimanya, itu salah Anda. Karena Anda memang tidak menjalankannya sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi ketidakseriusan itu karena kehilangan keikhlasan. Terlihat oleh manusia sangat serius, Allah tahu dia tidak serius. Kenapa? Karena dia ingin pujian manusia, bukan ingin surga Allah dan balasan di akhirat. Manusia menganggapnya serius karena manusia tidak tahu hakikat sebenarnya. Namun Allah tahu dia tidak serius karena dia hanya menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat dan surga. Oleh karena itu, boleh jadi ada orang yang Anda anggap serius beribadah tetap ke neraka. Kenapa? Bukan karena Allah ingkar janji, namun karena Allah tahu dia tidak serius.
Namun bagi yang serius, beriman dan amal saleh, bacalah Al-Quran. Semua mereka dijanjikan masuk surga. Dan mereka pasti akan masuk surga.